Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب المصطفى نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semua kemudahan, semua kebaikan, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini akan senantiasa ada dan terus Allah berikan kepada kita serta Allah tambah untuk diberikan kepada kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebujurnya waktunya Ustadz Fauzi Rahmani ya. Jadi tadi 4:30 ulun ditelepon lawan Pak Alfian, mendadak bandar sih ya kalau 4:30. Tapi insyaallah Jarulun Kawaya insyaallah menggantikan beliau karena ada keperluan yang mendadak di luar kota dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada kita. Beliau mengatakan arba'atun yaumal qiyamah. Ada 4 kelompok atau 4 golongan pada hari kiamat. Rajulun asammu la yasma'u syai'a. Orang yang tuli yang tidak bisa mendengar segala sesuatu. Wa rajulun ahmaqun wa rajulun haramun wa rajulun mata fi fatrah. Dan yang kedua adalah rajulun ahmaq. Ahmaq ini apa? Idiot. Ini keterbelakangan mental apa ngarannya kalau bahasa hari ini. Anak dengan kebutuhan khusus ibaratnya. Orang yang terbelakang mentalnya, idiot. Wa rajulun haramun, dan seorang laki-laki yang sudah sangat tua sekali, haram, tua renta sekali. Yang kalau pernah melihat orang tua renta sekali kadang-kadang ngalih dipandiri dan beliau pun kalau bepandir pun ngalih didengarkan suaranya. Yang keempat adalah warajulun mata fi fatrah, dan orang yang mati di zaman fatrah. Zaman fatrah itu adalah zaman ketika kosong daripada rasul atau risalah. Zaman di mana tidak ada nabi, zaman di mana tidak ada risalah di dalamnya. Lalu kemudian fa ammal asam, orang yang tuli tadi, fayaqul, dia mengatakan kepada Allah ketika dia ditanya oleh Allah, Rabbi laqad ja'al Islam, wahai Allah telah datang agama Islam, wa ma asma'u syai'a, tapi saat Islam datang itu saya tidak bisa mendengar sesuatu. Tidak ada satupun daripada urusan Islam ini yang bisa saya dengarkan. Wa ammal ahmaq, adapun orang yang idiot tadi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqul Rabbi laqad ja'al Islam was-sibyanu yahdifuni bil ba'r. Orang yang ahmak, yang idiot tadi mengatakan, wahai Allah, Islam telah datang, tapi pada saat Islam datang itu saya dalam keadaan idiot, saya dalam keadaan bodoh. Was-sibyanu yahdifuni bil ba'r, dan anak-anak kecil itu melempari diriku dengan batu, dengan kayu, dengan segala sesuatu dilemparkan kepada saya. Artinya dianggap sebagai orang yang kada waras sehingga ditawaki kelawan kekanakan. Lalu yang ketiga mengatakan wa ammal haramu fayaqul, maka orang yang sangat tua renta sekali dia berkata, Rabbi laqad ja'al Islam wa ma a'qilu syai'a. Telah datang Islam kepadaku wahai Allah,
pada saat aku dalam keadaan tua renta, wa ma aqilu syai'a, saya tidak ngerti apa itu Islam. Karena saking tuanya ngalih dipadahi, ngalih diberitahu. Begitu sangat tuanya orang ini. Yang keempat mengatakan wa ammal ladzi mata fil fatrah, adapun orang yang mati di zaman fatrah, di zaman kekosongan risalah, fayaqul rabbi ma atani laka rasul, wahai Allah, tidak ada datang satupun rasul yang engkau utus, tidak mendatangi kami satupun dari para rasul yang engkau utus. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala fayakhudhu mawathiqahum la yuti'unnahu, lalu Allah mengambil perjanjian bagi mereka ini. 4 kelompok ini tadi setelah mengajukan alasannya, lalu oleh Allah diambil perjanjian. Fayakhudhu mawathiqahum, Allah mengambil perjanjian dari mereka, la yuti'unnah, akan benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian fayursilu ilaihim an adkhulu an-nar. Lalu kemudian mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka, dalam api yang Allah buat api pada saat itu di hadapan mereka. Lalu Allah sudah ambil perjanjian dengan mereka, lalu mereka diperintahkan oleh Allah, masuk kalian dalam api tersebut. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fawalladzi nafsi Muhammadin biyadih, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, lau dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salama, seandainya mereka itu mau masuk ke dalam api tersebut, maka api itu akan menjadi atau dalam keadaan dingin dan menyelamatkan mereka. Nah, ini hadis yang sahih, dan dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faidah daripada hadis yang mulia ini. Artinya hadis ini menjelaskan tentang salah satu hal yang terjadi pada hari kiamat, di mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan seluruh makhluknya, dari yang pertama sampai yang terakhir dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuhsyaruna ilal mahsyar, lalu kemudian mereka digiring menuju ke padang mahsyar dalam keadaan yang sangat susah, dalam keadaan yang sangat repot, dalam keadaan yang sangat menakutkan. Mereka dikatakan dalam keadaan ketika digiring menuju mahsyar, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hufatan uratan ghurlan buhman. Keadaan mereka itu hufatan uratan ghurlan buhman, tidak pakai sandal, tidak pakai baju, dalam keadaan tidak disunat, dan dalam keadaan kepanasan. Kita bisa membayangkan keadaan yang begitu sangat dahsyat pada saat itu. Matahari didekatkan oleh Allah dalam jarak 1 mil. Manusia dalam keadaan basah oleh keringat mereka. Ada yang sampai tenggelam dengan keringat mereka. Maka pada saat itu adalah orang-orang begitu mencari pertolongan, begitu mencari keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika pada saat itu tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kiamat. Dan hari itu pula Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan semua catatan manusia. Allah akan menunjukkan kepada tiap makhluk akan catatan-catatan daripada amal-amal yang sudah mereka lakukan. Allah akan melakukan perhitungan dengan mereka. Maka ketika pada saat itu, ketika catatan dibuka oleh Allah, ketika amal-amal ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Orang yang beramal daripada kebaikan, meskipun sebesar biji dzarrah, meskipun sebesar atom atau biji sawi, maka yarah, kata Allah, mereka akan lihat balasan yang akan diberikan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang beramal daripada kejelekan, meskipun kecil, meskipun seperti atom atau biji sawi, maka mereka pun akan mendapatkan balasan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, ketika catatan itu dibuka, ketika amal-amal ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, berat amalan orang ini, maka orang ini akan mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi orang yang ketika Allah timbang amalnya, ketika Allah buka amal-amal mereka dan Allah timbang amal tersebut, ringan amal mereka, fa ummuhu hawiyah.
Artinya Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka hawiyah untuk dibakar dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ini keadaan pada saat tersebut. Artinya ketika kita simpulkan, dalam saat itu ada dua keadaan yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang amalnya berat, orang-orang yang mempunyai kebaikan yang banyak, maka mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti ini, amin ya rabbal alamin. Adapun keadaan kedua adalah orang-orang yang timbangan amalnya itu kecil, timbangan amalnya itu sedikit atau bahkan tidak bisa ditimbang dengan sebab mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini dua keadaan yang akan ada pada hari kiamat tersebut. Dua keadaan setelah Allah Subhanahu wa taala menegakkan timbangan hisabnya. Imma masuk dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Akan tetapi ada kelompok yang tidak bisa diputuskan mereka di neraka atau di surga. Siapa kelompok itu? Ya 4 kelompok ini tadi. 4 orang atau 4 kelompok ini tadi tidak bisa diputuskan mereka akan masuk surga atau masuk neraka. Allah tidak akan mungkin memasukkan manusia ke dalam neraka kecuali dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah tidak akan memasukkan manusia ke dalam surga kecuali juga dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah akan memasukkan manusia dalam surga atau dalam neraka tanpa didasari dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. 4 kelompok ini tadi adalah orang-orang yang tidak bisa diputuskan di mana tempat mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya sesuatu yang akan ditimbang. Mereka tidak punya sesuatu yang akan jadi sebab mereka masuk surga ataupun masuk neraka. Ini yang dijelaskan dalam hadis ini. Artinya ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tersebut. Artinya Allah ingin tunjukkan keadilannya. Si tuli tadi kalau mau dimasukkan surga, maka apa yang dia lakukan? Dia tidak terima Islam. Dia tidak paham tentang Islam. Atau si idiot tadi kalau mau dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin dia akan masuk neraka? Sedangkan dia tidak paham tentang Islam. Dia tidak mengerti tentang Islam. Bagaimana mungkin dia akan dimasukkan sedangkan Islam itu belum pernah datang kepada dirinya? Allah tidak akan mungkin hukum seseorang dengan hukuman yang orang itu sendiri tidak tahu tentang perkara yang dia lakukan. Allah tidak akan menghukumnya. Nah, ini yang bisa kita ambil daripada hadis ini secara umum. Dan dari hadis ini pula kita dapat mengambil faedah bahwasanya orang yang tidak mungkin sampai dakwah atau hujjah kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan udzur. Udzur itu memberikan alasan, memberikan tempo, memberikan penundaan, memberikan sesuatu untuk tidak dikenakan hukuman. Orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka, tidak sampai rasul kepada mereka, tidak ada pemberitahuan tentang Islam, tidak ada pemberitahuan kepada mereka tentang kesyirikan kepada Allah itu seperti apa. Mereka tidak tahu tentang itu semua. Maka orang-orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka itu udzur. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis tersebut, ketika orang tuli itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, la asma'u syai'a. Orang ini tidak mengatakan la yasma'u syai'a, saya tidak dengar sesuatu wahai Allah. Saya tidak bisa dengar apa-apa. Yang bodoh mengatakan saya dilempari oleh anak kecil. Yang tua mengatakan saya sudah tidak faham lagi, sudah ketuhaan. Yang fatrah mengatakan bahwasanya tidak ada nabi yang datang kepada kami. Bagaimana mungkin kami akan ngerti tentang Islam? Maka orang-orang ini mempunyai alasan yang menjadikan mereka ini tidak dikenakan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka tidak tahu tentang dakwah. Karena yang tuli karena ditakuni, kenapa ikam kada mendengarkan, kada mengucapkan kalimat syahadat ketika Nabi menyuruh kalian untuk bersyahadat? Mendengar aja kada, kayak apa hendak bersyahadat? Ya kalau mendengar kada. Yang bodoh tadi, yang ahmak tadi, yang idiot tadi kada mengerti apa-apa, orang idiot, orang keterbelakangan mental. Yang tua juga seperti itu, apalagi yang fatrah. Rasulnya aja kada ada, kayak apa hendak disuruh berislam? Nabinya yang datang kada ada. Nah, ini alasan-alasan mereka di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan mungkin mengenakan kepada mereka seperti ini. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi'al qalamu an thalathah. Pena itu diangkat dari 3 kelompok, kata Nabi SAW. Maksudnya pena diangkat itu orang ini tidak dihitung amalnya. Mau amal baik, mau amal jelek, amalnya kada dihitung. Tidak masuk dalam catatan. Apa itu? Anin naim hatta yastaiqau.
orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau ada orang guring terus merampok bank misalnya ya, kalau Pak, ada kira-kira guring terus merampok bank, itu inya ndak dosa. Atau mungkin inya guring, dalam keadaan guring terus inya sodakoh misalnya ya, kalau ndak ada hitungannya. Atau inya berzikir misalnya, guring tapi. Nah ini ndak ada hitungannya. Kenapa? Karena dia tidur. Rufi al-qalam, kata Nabi SAW. Pena itu diangkat, tidak dicatat orang ini. Yang kedua, wa anis saghiri hatta yakbur. Dan untuk anak kecil sampai dia menjadi besar. Artinya kalau ada anak kecil melakukan dosa, ada anak kecil melakukan kejahatan mungkin misalnya tidak terhitung. Akan-akan yang belum balik, belum tamyiz, belum mengerti tentang sesuatu, maka tidak dihitung bagi mereka. Wa anil majnuni hatta yaqil atau au yufiq. Dan dari orang gila sampai orang gila itu berakal kembali atau sampai dia sadar. 3 kelompok ini kata Nabi SAW tidak pernah dihitung. Jadi kalau ada orang gila, ya kan, menawak kaca rumah pian, jangan sarik pian, Pak. So kalau pian sarik terus pian sasahi orang gilanya, pian pukuli, akhirnya yang gila siapa, Pak? Hah? Akhirnya kita yang dibadahkan orang gila. Sudah tahu orang gila, Allah saja mengangkat kolam dari mereka. Allah tidak catat perbuatan mereka. Kok malah kita hendak sarik-sarik. Nah, terus kayak apa Ustadz kalau orang gilanya kayak itu? Ya sudah, sabar aja memusut dada ya. Kalau nang dilawani orang gila, jangan dilawani. Nah ini apa namanya, dikatakan oleh Nabi bahwasanya mereka ini tidak pernah dihitung amal-amalnya. Artinya seorang mukallaf, orang yang dibebani syariat di dalam agama kita ini, seorang mukallaf yang dibebani syariat Islam, yang dikenakan dosa dan pahala bagi mereka ini ada syaratnya. Artinya syaratnya harus sampai hujjah, harus sampai pemberitahuan tentang agama ini kepada mereka. Kalau orang itu tidak tahu, maka orang itu punya uzur karena sebab dia tidak tahu. Makanya sering karena ada orang bertakun, Ustadz saya itu melakukan seperti ini. Oh dosa itu Bu, tidak boleh Bu. Bagaimana Ustadz kalau dulu itu saya tidak tahu? Lah kalau kada tahu itu kada apa-apa sudah. Dimaafkan orang yang kada tahu. Setelah tahu dirubah, kan kayak itu. Kalau belum tahu tidak ada masalah. Saya ini kadang mengerti Ustadz, masalah ini ternyata tidak boleh, saya baru tahu. Tapi saya sudah melakukannya dalam waktu yang panjang. Tobat, yang lalu sudah biarlah berlalu karena kita tidak tahu. Nah ini keistimewaan daripada syariat Islam. Dan syarat daripada seorang mukallaf yang utama adalah dia itu berakal dan baligh. Punya akal. Kalau tidak punya akal maka jatuh syarat-syarat daripada orang ini tadi. Nah ini faedah pertama. Artinya orang yang mungkin yang sampai dakwah kepada mereka, sampai Nabi kepada mereka, maka wajib bagi dirinya ini untuk ikut agama Allah. Tapi orang yang tidak sampai kepada dirinya hujjah, tidak sampai berita tentang Nabi, tidak sampai berita tentang Islam, maka dia diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setiap mukallaf itu harus menerima Islam kalau Islam itu datang kepada mereka. Siapapun dia, kalau Islam itu sudah datang, Nabi sudah diutus kepada mereka, risalah tentang agama Allah ini datang kepada mereka, maka wajib hukumnya bagi mereka untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Ini aturannya seperti ini. Tidak boleh seseorang tidak menerima, tidak boleh. Dalam hadis ini diisyaratkan fa ammal asam fayaqulu rabbi laqad ja'al islam wa ma asma'u syai'a. Ini ditunjukkan pada hadis ini, orang tuli mengatakan telah datang Islam wahai Allah. Islam sudah datang, dia tahu Islam sudah datang. Dan dia tahu bahwasanya Islam harus diterima, tapi dia beralasan wa ma asma'u syai'a, saya tidak mendengar sesuatu pun. Tuli saya, tidak bisa dengar. Maka ini alasan mereka di depan Allah Subhanahu wa taala. Mereka faham bahwasanya semuanya itu harus diterima ketika Islam itu datang. Makanya nanti kalau kita baca di dalam surat Az-Zumar itu kan ada wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ketika orang-orang kafir itu digiring dengan berbondong-bondong menuju kepada Jahannam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha. Maka ketika mereka sudah sampai di depan Jahannam, futihat abwabuha. Keadaannya Jahannam itu sudah terbuka pintunya. Wa qala lahum khazanatuha. Lalu penjaga Jahannam ini bertanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulum minkum? Kok sampai ente masuk dalam neraka Jahannam ini? Alam ya'tikum rusulum minkum? Apa sudah ada rasul yang datang kepada kalian?
Alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Lalu Rasul itu menyampaikan hujjah dengan membacakan ayat-ayat Allah. Wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Lalu Rasul itu memberi peringatan kepada kalian tentang adanya hari pembalasan seperti ini. Lalu orang-orang itu mengatakan, qalu bala. Benar, sudah datang dulu Rasul. Sudah ada nabi yang datang kepada kami. Sudah ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan kepada kami. Sudah ada peringatan tentang pertemuan dengan hari yang seperti ini. Qalu bala walakin haq. Qalu bala, apa terusannya itu? Lam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu bala walakin, Pak, terusannya ada yang ingat ulun nih. Ada yang hafal lah. Pak Udin mana? Pak Udin yang hafal biasanya. Akhirnya orang-orang ini ditanya oleh mereka, ini telah datang apa tidak kepada kalian Rasul? Lalu mereka mengatakan tidak, sudah datang kepada kami. Sudah datang Rasul kepada kami, tapi kami tidak mau beriman kepada mereka. Nah itu jadi alasan. Nabinya datang dulu, membacakan risalah dulu, membacakan peringatan tentang ayat-ayat Allah, membacakan peringatan tentang hari pertemuan dengan Allah, baru mereka dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab kenapa mereka itu dimasukkan. Tapi orang-orang ini mereka punya alasan di hadapan Allah. Wahai Allah, saya tidak bisa masuk neraka. Tidak mau saya masuk neraka. Kenapa? Karena Islam datang saya tidak dengar. Islam datang saya dalam keadaan bodoh. Islam datang saya dalam keadaan tua renta. Islam datang dalam keadaan saya tidak kenal dengan Islam karena tidak ada Rasul, ada kekosongan risalah. Ini alasan mereka. Intinya ketika Islam itu datang wajib hukumnya diterima. Meskipun Allah mengatakan tidak ada paksaan dalam agama ini, Pak. Artinya sampean mau ikut silahkan, mau tidak ikut ya sudah silahkan. Allah sudah kasih tahu kepada kita tentang Islam. Allah sudah tunjukkan kepada kita dua jalan, wahadainahun najdain. Allah tunjukkan dua jalan kepada kita. Dan tiap-tiap jalan itu ada konsekuensinya masing-masing. Allah mengatakan la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas yang baik dan yang jelek, yang bagus, yang lurus dan yang menyimpang. Wa may yakfur bit-taghut, orang yang ingkar kepada taghut, sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, lalu mereka beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, mereka telah berpegang dengan tali Allah yang kuat. Nah ini Allah jelaskan, tidak ada paksaan, tapi Allah juga katakan ada konsekuensi untuk tiap kalian ketika kalian memilih jalan tersebut. Artinya orang yang menerima Islam, mereka telah berpegang dengan talinya Allah. Orang yang tidak memilih Islam berarti mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi pernah mengisyaratkan, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, Nabi bersumpah, tidaklah mendengar dariku Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentang Rasul, yang mendengar tentang Nabi, tahu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak beriman kepadaku, kata Nabi, tidak beriman dengan aku yang diutus dengannya, maka kata Nabi illa kana min ashabin nar, kecuali mereka akan masuk dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah itu pernah bertanya tentang seorang kerabat beliau namanya Abdullah ibnu Jud'an. Abdullah ibnu Jud'an ini tidak masuk Islam, tapi dia ini orang baik, orang yang suka bantu orang lain, orang yang suka memberi makan kepada orang lain, orang yang suka memuliakan tamu, yang menyambung tali silaturahim. Kebaikannya luar biasa Abdullah ibnu Jud'an. Lalu Aisyah mengatakan, melihat kebaikan yang seperti ini, maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kebaikan Abdullah ibnu Jud'an bermanfaat bagi dirinya, menyelamatkan dirinya daripada neraka dan memasukkannya ke dalam surga? Apa kata Rasulullah? La yanfa'uh. Semua kebaikan Abdullah ibnu Jud'an la yanfa'uh, tidak bermanfaat bagi dirinya. Kenapa wahai Rasul? Innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Karena dia tidak pernah mengatakan satu kali pun dalam hidupnya,
Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Wahai Allah, ampuni dosa-dosaku nanti pada hari kiamat. Artinya Abdullah ibnu Jud'an tidak pernah beriman dengan hari akhir, sehingga semua kebaikan yang dia lakukan tidak pernah akan ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ketika sudah sampai kepada mereka penjelasan tentang Allah, penjelasan Rasul SAW tentang Al-Quran, tentang ayat, tentang segala hal, tentang Islam, lalu orang yang tidak beriman kepadanya, maka mereka tidak pernah akan mendapatkan keselamatan, meskipun amal yang mereka lakukan itu begitu besar dan begitu banyak, sebagaimana Abdullah ibnu Jud'an. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya Nabi itu cuma menyampaikan. Nabi tidak bisa memaksa orang untuk nurut semua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa manfaat atau faidah daripada hadis tersebut. Tapi ada satu poin penting dalam hadis ini yang mungkin kita akan membahasnya lebih dalam lagi, adalah berkaitan warajulun mata fi fatrah, tentang orang yang mati di zaman fatrah. Zaman fatrah tadi adalah zaman di mana tidak ada risalah, di mana tidak ada nabi pada saat itu. Nah, orang-orang ini seperti apa kedudukannya dijelaskan di dalam hadis ini. Mereka tetap akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara tentang fatrah, tentang ahlul fatrah, maka perkara yang paling pas untuk kita masukkan dalam perkara ini adalah perkara tentang di mana orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abdullah bin Abdul Muttalib, di mana Aminah bintu Wahab tempatnya. Apakah dia berada di surga atau dia berada di neraka? Nah, ini pembahasan di dalam masalah ahlul fatrah, itu membahas tentang keadaan orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masalah pembahasan ini para ulama berselisih pendapat. Jadi bukan satu pendapat saja, ada 3 pendapat dalam masalah ini. Dan 3 pendapat ini nanti terpecah lagi menjadi, ada yang menjadi 2 pendapat. Jadi ada 5 penjelasan di dalam masalah di mana orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama pendapatnya mengatakan bahwasanya orang tua Nabi itu di neraka. Ini pendapat yang sering kita dengar, iya Pak. Biasanya mendengar kayak itulah Pak. Kalau ditanya di mana orang tua Nabi, di neraka kata mereka. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat yang dikatakan oleh Abu Hanifah, juga dikatakan oleh Ibnu Katsir, juga dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan juga yang lain-lainnya. Apa dalil mereka ini? Dalil mereka ini adalah ketika ada orang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kemudian, Abuka finnar, bapakmu di neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang ini pun pergi dalam keadaan sedih. Kemudian Nabi memanggilnya, wahai fulan, kembali engkau. Lalu setelah orang itu kembali kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan, Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu juga berada di dalam neraka. Dalil yang lain mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'dantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li wasta'dantuhu an azura qabraha wa adina li. Aku meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun buat ibuku, lalu Allah tidak mengizinkannya. Lalu kemudian aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kubur ibuku, maka Allah pun mengizinkannya. Maka hadis ini terusannya Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang dari kuburnya itu dalam keadaan menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari dalil-dalil ini dan beberapa dalil yang lainnya lagi, mereka memutuskan bahwasanya ini jelas sudah kata mereka bahwasanya orang tua Nabi itu berada di dalam neraka. Ini yang pendapat yang pertama. Dengan dalil-dalil tersebut secara singkatnya seperti itu. Dalilnya abi wa abuka finnar, ini bapakku dan bapakmu di neraka, lalu minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun kepada orang tuanya. Karena kalau yang dimintakan ampun kok dilarang oleh Allah, itu berarti bukan muslim. Karena kita tidak mungkin makana lil mu'minina ayyastaghfira lil musyrikin. Tidak mungkin, tidak layak bagi seorang mukmin memintakan ampun buat orang musyrik, tidak boleh. Maka dalil yang mengatakan tidak boleh memintakan ampun untuk ibunya, ini menunjukkan bahwasanya ibunya dalam keadaan di luar daripada agama Islam. Pendapat yang kedua, mereka tawakuf. Tawakuf itu tidak berpendapat, abstain. Tidak mau berpendapat. Kenapa mereka tidak mau berpendapat? Karena mereka ini
takut berbicara yang tidak pantas berkaitan dengan orang tua Nabi SAW. Mereka itu mungkin mengukur dengan diri mereka juga. Pian ini misalnya, atau jangan pian dah, ada orang ini baik, Masya Allah, tapi dia punya bapak seorang pemabuk, ya kan? Kalau kita ungkit misalnya Bapak Ikam itu, Bapak Pian ini pemabuk, kira-kira itu menyakiti hatinya tidak Pak? Dia tahu mabuk itu tidak boleh, dia tahu bapaknya itu salah, tapi kalau bapaknya diungkit-ungkit kesalahannya, yang namanya anak pasti tidak senang. Nah, maka ulama-ulama ini tawakuf, mereka takut berbicara yang tidak baik berkaitan dengan Rasulullah SAW. Dan mereka juga menganggap bahwasanya perkara ini adalah perkara yang tidak menambah dan tidak mengurangi iman. Artinya Pian mengatakan orang tua Nabi itu di neraka, tidak bertambah juga imannya, ya kan, tidak menambah pahala juga. Pian mengatakan orang tua Nabi di neraka juga sama saja, tidak akan menambah keimanan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang menurut saya dan menurut beberapa yang saya baca adalah pendapat yang paling adil. Apa itu? Menyatakan bahwasanya orang tua Nabi itu termasuk dalam ahli fatrah. Dan ini terpecah lagi nanti pendapatnya. Ada yang mengatakan bahwasanya orang tua Nabi itu langsung masuk surga. Apa kata mereka? Berdasarkan satu hadis, tapi hadisnya ini dhaif, hadis maudhu, hadis palsu yang tidak bisa dijadikan hujjah. Hadisnya mengatakan begini, innallaha ahya lahu ummahu wa abah. Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan orang tua Nabi, bapak dan ibunya dihidupkan, wa da'ahum lil Islam fa aslama. Lalu Nabi menyeru orang tua Nabi ini kepada Islam, lalu dua orang tua Nabi ini pun masuk Islam, lalu kemudian dimatikan lagi. Hadis ini hadis batil. Tidak ada hadis seperti itu, tidak ada kejadian seperti ini, tidak ada. Tapi ini dijadikan salah satu pendapat oleh beberapa kelompok para ulama. Tapi hadis ini hadis palsu, hadis yang tidak bisa kita menjadikan dalil. Tersisa satu pendapat. Apa pendapat itu? Pendapat yang menyatakan bahwasanya mereka termasuk dalam ahli fatrah. Artinya mereka ini termasuk dalam kelompok ahli fatrah. Seperti tadi di atas dikatakan bahwasanya orang-orang yang berada di ahli fatrah tidak akan dimasukkan surga dan tidak akan dimasukkan neraka sebelum mereka diuji. Artinya apa? Orang tua Nabi SAW ini pun juga akan diuji. Dan keadaan mereka juga benar-benar menunjukkan bahwasanya mereka itu dalam keadaan fatrah. Abdullah bin Abdul Muttalib itu meninggal ketika Rasulullah itu ada di dalam perut. Bagaimana mungkin dia akan kenal Islam yang membawa Islam saja belum lahir? Sedangkan Aminah bintu Wahab itu meninggal ketika Rasulullah SAW masih kecil dan belum diangkat menjadi nabi. Bagaimana mungkin dia akan tahu tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Maka ini yang menjadi alasan bahwasanya mereka itu ditetapkan sebagai orang-orang yang berada dalam ahlul fatrah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Allah tidak akan mungkin mengadab seseorang. Allah tidak akan mungkin mengadab satu kaum hatta nab'atsa rasula, sampai kami, kata Allah, mengutus rasul kepada mereka. Lalu pertanyaannya, kapan rasul yang diutus kepada Abdullah dan Aminah? Siapa rasul yang diutus kepada Abdullah dan Aminah? Tidak ada. Dan Allah sudah berjanji tidak akan diazab sampai ada rasul yang diutus kepada satu kaum tersebut. Nah, ini satu penjelasan. Lalu penjelasan yang lain, bantahan orang-orang ini kepada orang yang mengatakan inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu itu di neraka. Apa kata mereka? Kata mereka yang disebut bapak dalam perkataan Nabi SAW itu bukan Abdullah. Siapa yang disebut bapak oleh Nabi SAW? Itu yang disebut bapak adalah Abu Talib. Abu Talib itu juga disebut bapak oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena dalam Islam paman itu kedudukannya seperti bapak. Kalau kita lihat cerita waktu Rasulullah itu dibawa ke Syam untuk berdagang oleh Nabi, lalu Bukhairah melihat Nabi SAW yang ada tanda-tanda kenabian. Lalu Bukhairah ini bertanya kepada Abu Talib, siapa anak ini? Lalu Abu Talib mengatakan, dia anakku. Abu Talib mengatakan, dia anakku. Padahal dia ponakannya, bukan anaknya. Dia anakku, kata Abu Talib.
Lalu Buhairah mengatakan, bukan, dia bukan anakmu. Kalau aku lihat tanda-tanda anak ini sudah yatim ketika dia belum dilahirkan. Buhairah tahu, karena dia membaca dari kitab-kitab Taurat sebelumnya. Anak ini anak yang tidak punya bapak atau bapaknya mati sebelum dia dilahirkan. Barulah Abu Thalib mengatakan, iya benar, dia adalah anak daripada saudaraku. Maka Buhairah waktu itu mengatakan, bawa pulang dia, karena anak ini dicari oleh pendeta-pendeta Yahudi yang ada di Syam. Bawa berbulik, jangan dibawa lagi ke Syam. Nah ini menunjukkan apa? Paman itu juga dipanggil bapak. Pendapat yang lain yang menguatkan bahwasanya yang disebut bapak oleh Rasul SAW itu adalah pamannya, adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada bapaknya yang bernama Azar, apakah engkau akan menjadikan patung-patung itu menjadi sesembahan selain daripada Allah? Yang dipanggil bapak oleh Ibrahim, Azar. Apakah Azar itu bapaknya Ibrahim? Bukan. Siapa Azar ini? Azar ini pamannya Ibrahim. Bapaknya Ibrahim itu namanya Taruh. Ibrahim bin Taruh. Azar bukan bapaknya, Azar pamannya. Tapi paman dengan bapak itu kedudukannya sama. Jadi pian jangan kurang ajar lawan langaran paman Mamarina. Karena kedudukannya sama, al-am bimanzilatil ab, kata Nabi. Paman itu kedudukannya seperti bapak. Nah ini yang menjadikan alasan bagi mereka. Maka ketika yang disebut oleh Nabi SAW itu bapakku dan bapakmu ada di neraka, yang dimaksud oleh Rasulullah itu bukan Abdullah, tapi yang dimaksud adalah Abu Thalib ada di neraka. Kenapa Abu Thalib ada di neraka? Karena Abu Thalib itu menemui risalah Nabi. Abu Thalib itu tahu Nabi datang membawa Al-Quran. Abu Thalib itu melihat mukjizat Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Abu Thalib tidak mau beriman kepada Nabi. Maka dia mati dalam keadaan kafir dan dia masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan hadis yang kedua? Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi. Aku meminta izin kepada Allah untuk bisa memintakan ampun kepada Allah berkaitan dengan ibuku. Maka Nabi mengatakan bahwasanya Allah mengizinkan untuk menziarahi kuburnya saja. Nah, hadis ini ketika Nabi berkata bahwasanya aku minta izin untuk mintakan ampun, ini tidak menunjukkan bahwasanya orang tua atau ibu Nabi Aminah bintu Wahab itu ada di neraka, tidak. Hadis ini sama sekali tidak menunjukkan kalau beliau ada di neraka, tidak. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul dilarang untuk memintakan ampun. Nah, kalau dalam syariat, dalam pembahasan tentang hukum ahli fatrah ini Pak, artinya orang-orang itu ada yang terkadang dihukumi secara zahir. Hukum zahirnya apa ya? Orang ini mati dalam keadaan musyrik, ya musyrik. Urusan di akhirat nanti urusannya Allah. Kalau tidak sampai hidayah kepada dirinya, atau tidak sampai hujjah, tidak sampai Al-Quran kepada dirinya, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengujinya. Di akhirat Allah akan uji dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang termasuk di dalam jajaran ahlu fatrah. Dalam Al-Quran juga dikatakan, kalau orang-orang ini sampai diadab oleh Allah, seperti kondisinya Aminah dan Abdullah ini kalau diadab, maka Allah mengatakan, walau anna ahlaknahum bi'adab ma min qablih laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa ma arsalna laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatik. Kalau mereka ini sampai diadab oleh Allah, nanti mereka punya alasan. Apa alasan mereka? Mereka akan berkata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqalu rabbana, wahai Allah, laula arsalta, engkau tidak mengutus rasul kepada kami, wahai Allah. Seandainya engkau utus rasul kepada kami, fanattabi'a ayatik, niscaya kami akan mengikuti rasul tersebut. Kami akan taat, akan iman kepada rasul tersebut. Tapi engkau tidak mengutus ini, kok engkau hukum aku dengan sebab engkau tidak mengutus seseorang yang akan aku ikuti. Nah ini Allah menutup ini semua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam ahli fatrah, dan di dalam urusan ahli fatrah ini nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian kepada mereka. Nah intinya dalam masalah orang tua Rasul SAW ada 3 pendapat. Yang satu mengatakan mereka ada di neraka, yang kedua mengatakan tawakuf,
tidak berpendapat. Yang ketiga mengatakan orang tua Nabi itu berada dalam keadaan ahlul fatrah atau menjadi ahlul fatrah yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini tidak perlu lagi didebat-debatkan. Perkara ini perkara yang sudah dibahas secara jelas oleh para ulama. Karena kadang-kadang ada juga yang ngotot pokoknya harus di neraka, kada boleh di surga sama sekali. Nah, ini mau juga kalau kayak itu, Pak. Ya kalau yang jelas kan ini ada pendapatnya seperti ini, dan pendapat ini pendapat yang dikenal di kalangan para ulama. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua Rasulullah kalau mereka itu masuk ke dalam orang-orang yang ada di dalam jajaran ahlul fatrah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah akan mengambil perjanjian dengan mereka. Bahwasanya mereka akan taat dengan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diambil perjanjian? Untuk mengibaratkan bahwasanya perjanjian dan perintah Allah ini adalah Rasul yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di masa mereka. Seandainya ada Rasul nanti, apa yang akan kalian lakukan? Maka perjanjian ini mengikat mereka seperti itu. Ini ada perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat kalau dulu Rasul datang, maka mereka pun akan taat. Kalau yang pada saat itu mereka tidak taat pun, mereka pun juga tidak akan taat di depan Allah Subhanahu wa taala. Ada perjanjian. Padahal apa? Setiap kita ini punya perjanjian dengan Allah untuk mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita, pencipta kita, Tuhan kita yang berhak untuk kita sembah. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan api, kobaran api yang besar yang dihadapkan di wajah-wajah mereka ini tadi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, masuk kalian ke dalam api tersebut. Masuklah kalian ke dalam api. Sebagian daripada ahlul fatrah ada yang masuk ke dalam api. Sebagian pula ada yang menolak untuk masuk ke dalam api. Maka ini ibarat bagi mereka kalau ada Rasul itu datang, sebagian dari mereka ada yang beriman dan sebagian mereka pula ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi, "Fa walladzi nafsi Muhammadin biyadihi lau dakhaluha lakanat bardan wa salama." Kalau seandainya mereka mau masuk ke dalam api tersebut, maka sungguh api itu akan dalam keadaan dingin dan menyelamatkan mereka. Artinya ini semua cuma ujiannya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kalau mau nurut ya sudah selamat, kalau tidak nurut ya masuk ke dalam neraka. Sama aja orang-orang ini, seandainya dulu pun mereka dijadikan mendengar, dulu mereka dijadikan pintar, kadang dijadikan idiot, dulu mereka dijadikan muda, dulu yang ahlul fatrah itu diberikan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lalu datang Rasul itu kepada mereka, mereka pun juga akan dalam keadaan dua perkara ini. Sebagian akan menolak dan sebagian pun akan menerima apa yang disampaikan oleh para Rasul mereka. Nah, ini beberapa faedah dari hadis ini. Intinya berkaitan dengan, saya tekankan lagi, berkaitan dengan orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Maka hendaknya kita ini bersikap bijak di dalam menghadapi masalah-masalah yang seperti ini. Kira-kira ini bisa disampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.